Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afatur Rahman. Saya mahasiswa Universitas Islam Bunga Bangsa Cirebon dengan NIM 2022.1.1.03082. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk mendapatkan salah satu mata kuliah, yaitu leadership dan entrepreneurship, dengan judul inspirasi dari seorang penjual bubur ayam. Laporan hasil wawancara dengan narasumber Pak Agus alias Bang Oyong. Dengan pewawancaranya saya sendiri. Baik, saya akan membacakan dari latar belakangnya terlebih dahulu. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai wawancara narasumber yang bernama Pak Agus alias Bang Oyong. Nah, panggilan Oyong itu sendiri dinisbatkan oleh orang-orang karena mungkin beliau asli dari orang Jawa. Maka orang-orang yang membeli itu memanggilnya dengan sebutan Oyong. Dan tidak tahu pasti juga nama sebutan Oyong itu berasal dari mana. Dan yang pasti kebanyakan orang yang membelinya itu menyebut beliau itu dengan nama Bang Oyong. Beliau lahir di Wonosobo, Jawa Tengah, 14 Februari 1981. Beliau anak terakhir dari 3 bersaudara. Dari kedua anaknya itu perempuan. Beliau sudah menikah, dikaruniai 3 orang anak. Anak yang pertama itu perempuan yang sekarang bekerja di PT yang ada di daerah Jakarta. Anak yang kedua dan ketiga masih sekolah. Beliau tinggal di Jakarta dari kecil ikut dengan orang tuanya merantau. Lalu beliau menikah dengan orang Jawa juga dan mengajak anak istrinya untuk menetap di Jakarta. Awal mulanya beliau berjualan bubur ayam spesial itu sudah 15 tahun, dari tahun 2007 hingga sekarang. Proses dari berjualan bubur ayam itu tentunya dalam berwirausaha, khususnya di bidang berjualan, itu pasti akan menemui titik-titik rintangan dan tantangan atau masa-masa pasang surutnya. Diartikannya itu ada kalanya sedang beruntung dari usahanya dan juga ruginya. Tapi dari semua hal itu tidak membuat beliau itu putus asa, lelah, dan ingin terus berusaha untuk bisa memenuhi dan menafkahi anak juga istrinya. Di dalam rintangan itu yang beliau hadapi yang pasti banyak yang menjadi kendala, yaitu diantaranya salah satunya pada saat itu beliau pernah mengalami musibah kebanjiran di kontrakannya. Ketika masuk musim penghujan, hujan berhari-hari mengguyur kota Jakarta, tepatnya di dekat perumahan Gading Kirana yang masih masuk di kawasan Jakarta Utara, yang mengharuskan beliau berhenti berjualan dikarenakan musibah banjir yang melanda sebagian kota Jakarta. Dan ketika kita tahu bahwa tidak asing lagi kalau Jakarta itu salah satu kota yang sering terkena dampak banjir. Mungkin dikarenakan faktor curah hujan yang tinggi, minimnya resapan air, masih banyak yang membuang sampah sembarangan, penurunan permukaan tanah, dan lain-lain. Namun sekarang setelah pindah dari tempat tersebut ke daerah yang tidak rawan terkena banjir, beliau tidak merasakan kendala ketika ingin berjualan bubur sekarang. Setelah itu di tahun 2014 beliau pindah ke daerah Tanah Merah di Kecamatan Koja, dan beliau memulai berjualan buburnya kembali itu di depan ruko di Jalan Boulevard Raya RA 27 nomor 16 Kelapa Gading hingga sekarang. Dan ditambah ketika masa pandemi COVID-19 membawa banyak dampak dalam berbagai bidang kehidupan di negara Indonesia. Salah satunya adalah bidang ekonomi.
pada bidang ekonomi terjadinya penurunan pendapatan akibat sedikitnya jual beli yang dirasakan oleh semua golongan pada masyarakat, tidak terkecuali pedagang kaki lima atau PKL, yang termasuk golongan informal yang juga merasakan dampak dari pandemi ini. Semenjak pemerintahan mengeluarkan kebijakan pembatasan sosial berkala besar atau PSBB, hal itu membuat para PKL kehilangan para pembelinya, yang berakibat pada penurunannya pendapatan hingga akhirnya ketika pandemi itu selesai dan beliau maka sedikit demi sedikit membaik dan ada peningkatan dari pendapatan ketika sesudah dalam masa pandemi. Masalah dari segi keuntungan dan kesuksesan beliau berjualan bubur ayam spesial ini tidak hanya dari segi kegigihan, ketekunan, kesabaran dan rasa saling berbagi kepada orang lain. Contohnya ketika ada pemulung yang lewat, beliau selalu mengkhususkan ketika di hari Jumat untuk berbagi. Namun juga dari rasa bubur ayam itu sendiri yang enak dan banyak direkomendasikan oleh orang-orang yang membelinya, khususnya bagi orang-orang yang bekerja ketika ingin sarapan pagi. Sebab bubur ayam spesial Bang Oyong ini merupakan salah satu menu favorit sarapan bagi banyak orang. Di sisi itu juga bubur ayam spesial Bang Oyong ini tidak menggunakan kuah kuning, melainkan yang membedakannya itu adalah menggunakan resep kaldu yang ada di buburnya. Selain enak, bubur ini mengandung banyak serat dan mikronutrien yang sehat. Selain itu, bubur ayam juga mengandung kalori yang dapat memberikan energi untuk mulai beraktivitas. Tidak hanya itu, bubur ayam Bang Oyong juga tidak hanya menjual bubur saja, melainkan menyediakan berbagai sate, di antara sate hati ampela, kulit, telur, dan juga usus. Dengan begitu, Bang Oyong berjualan bisa meraup keuntungan yang besar, sebab beliau menjual bubur ayam yang besar, seporsinya itu dari 16.000 sampai 18.000 rupiah, dan menyediakan hingga 60 porsi dan setiap harinya itu selalu habis, dari buka jam 6 sampai jam 11 siang. Alasan saya mewawancari beliau karena tempat saya bekerja itu dekat dengan pangkalan beliau berjualan. Jadi kadang saya ketika berangkat kerja suka mampir terlebih dahulu ketika ke tempat jualannya beliau untuk sarapan. Terkadang juga ketika ada kesempatan untuk ngobrol dengan beliau, saya sempatkan dan memanfaatkannya. Selanjutnya itu kesimpulan. Jadi kesimpulan yang kita pahami pada hikmah dari perjalanan beliau dalam berwirausaha, khususnya di bidang berjualan, adalah tentunya harus siap menerima dari segala risiko ujian, tantangan, dan kendala yang dihadapi. Sebab dengan itu semua bisa menjadikan kita sebuah motivasi bagi kita, dan kunci sukses itu harus ada rasa ketekunan, keuletan, kesabaran, dan tidak lupa untuk saling berbagi, mau kita dalam keadaan terpuruk atau bahagia. Dan harus selalu mengingat bahwa rezeki itu tidak hanya datang dari satu tempat, melainkan dari berbagai tempat. Dan yang terpenting itu selama kita yakin bahwa Allah selalu memudahkan kita dalam berusaha, insya Allah akan memberikan kemudahan juga untuk kita. Sekian dari presentasi Fatur Rahman, semoga bermanfaat. Saya tutup dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.